tampil, tampil. Enggak, tidak. Kalau kita tahu cara nyimpen. Ibu, maju aja. Pasien yang belakang ada motor. Iya. Pasien yang motor belakang kayak mana juga? Motor kaki. Terakhir. TikTok, YouTube, TikTok, YouTube, ya, Instagram, Facebook. Mas, Assalamualaikum. Saya Dr. Zaril. Kami Dr. Zaril. Sahabat-sahabat tercinta serta netizen dan kabar hari ini, insya Allah sehat dan bahagia berkah. Amin. Kali ini masih di acara Tarhib Ramadan PKS Bangka sudah hadir di ruang khusus, ruang Sembaguna di kantor PKS Kabupaten Bangka, DPD PKS Kabupaten Bangka, dan kita sudah hadir dan insya Allah akan dimulai. Kemudian sahabat-sahabat kita, acara ini spesial. Saya kedatangan salah satu guru saya. Nah, ini Pak Ahyar nih. Ini namanya sama dengan nama ayah saya. Jadi saya panggil dia Ahyar. Siap Bang Ahyar? Alhamdulillah. Weh, panggil anak sekarang. Dan beliau termasuk tiktokers yang aktif. Amin. Nah, kegiatannya banyak kita sosial. Dan layak insya Allah jadi anggota DPD 2029 dari Dapil mana? Malibakar. Pemalibakar. Luar biasa. Ada yang mau sampaikan? Coba. Nah, baik sahabat-sahabat kita, siapa saja yang sudah hadir dan saya jadi MC, nanti ada pantun spesial yang saya sampaikan. Kemudian juga acara ini akan diisi ceramah oleh Ustaz Bukhari, Sarjana Hukum Islam, dan ada sambutan-sambutan ada dari PKS Kabupaten Bangka dan juga PKS Provinsi Bangka Belitung. Siapa saja pesertanya? Nah, baik. Pacu dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Oke. Ibu-ibu, kita mulai ya. Jangan gosip-gosip, jangan dulu ya. Oke lah. Sudah. Apa tuh? Betul. Udah untuk Ramadan ya. Silakan saatnya disusun sedemikian rupa supaya nyaman. Nanti akan disiapkan secara khusus. Yang nempel-nempel. Oke. Yang nempel-nempel yang nempel. Siap. Jangan lihat tuh. Oke, mari. Sepertinya ibu sudah terkonsentrasi dari tadi dengan pola pikir masing-masing. Bapak Ibu, siap ya? Bang Budi, Bang Boy Tarbo. Bang Diki, kamu tadi pergi, saya kenal ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, saya Dr. Zaril. Kami Dr. Zaril sebagai MC, dan yang kami muliakan pengurus PKS Provinsi ada Bang Sutis, Bang Sutis, dan representasi beliau sebagai sekretaris Dewan Syariah Wilayah, betul ya? Kemudian tokoh-tokoh umat, kemudian PKS Kabupaten Bangka, Bang Boy Tarota, Ketua PKS Kabupaten Bangka, Bang Boy Tarota, sekretaris juga merangkap operator Bang Provinsi Barat, dan juga di sini ada anggota dewan nih. Sebelum anggota dewan, ada juga isi anggota dewan sih bisa hari kita.
Tepuk tangan untuk istri anggota Dewan. Ya, istri yang mana? Istri anggota Dewan ya. Kemudian anggota Dewan kita Bapak Marianto, Ekskos, NAP, luar biasa. Tepuk tangan untuk dia. Kemudian pengurus PKS DPD Kabupaten Bangka, DPC dan DPA se-Kabupaten Bangka yang kami muliakan. Kita mulai acara hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Sebelum acara selanjutnya, ada sebuah pantun spesial untuk kita semua hari ini. Sudah siap? Yang mau bikin video secara langsung atau merekam video saya ucapkan pantun silakan di video. Ternyata saya belum artis ya. Kalau saya artis saya yakin akan banyak kamera di sana. Harga telur ayam kampung memang lebih mahal dibandingkan telur ayam negeri. Dr. Zahril hari ini jadi MC dan hal. Insya Allah 2029 DPR RI. Amin. Terima kasih sudah menyiapkan nanti gaya dan kami PKS. Baik, sahabat-sahabat kita, wakil semua, juga netizen Dr. Zahril, makasih banyak sudah hadir. Dan untuk acara pertama, kita akan mendengarkan pembacaan kalam ilahi surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Sebelah kiri 2 baris kedua sampai baris ke-14. Silakan dicek oleh Mas. Kepada Ustaz Ruslan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah dengan banyak pesan-pesan. Insyaallah dengan mendengarkan ayat itu membuat kita puasa, perintah Allah supaya kita berpuasa. Betul-betul kita persiapkan diri menghadapi bulan puasa dan bersiap berpuasa. Mohon maaf saya jadi terharu ya mendengar kata puasa ini. Karena saya yakin kita semua akan berjuang menjadi yang terbaik insya Allah ketika berpuasa tahun 1446 Hijriah. Amin. Pak Marianto ternyata anggota dewannya ada satu, istrinya ada dua di sini ya. Istri anggota dewannya ada dua ya. Ya. Coba istri anggota dewan katakan. Gak ada yang ngaku ya. Oh ya. Memang kalau satu periode ngaku, yang dua periode akan malu-malu. Jadi makin banyak periodenya makin malu-malu sih dewan biasa seperti itu. Nah, ini di luar acara di luar sana. Baik, Bapak Ibu semua. Nanti juga ada ceramah yang disampaikan oleh spesial yaitu Ustadz Bukhari sudah hadir juga beliau sini. Mana dia? Oh di situ tetap buat saya. Dia begitu tahu sehingga beliau bisa nyamar seperti manusia-manusia biasa lainnya. Karena dia manusia yang super biasa. Nah, untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka kita akan berdoa. Dan doa ini dipimpin oleh seorang tokoh umat, tokoh masyarakat, tokoh rakyat Bangka Belitung yang betul-betul peduli kepada seluruh rakyat Bangka Belitung. Dan dia layak dan terpilih jadi anggota DPRD Bangka Belitung setelah saya. Amin. Kita sambut Haji Suhada. Pada kesempatan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar dulu, Al-Fatihah dan kita berdoa. Dan menyatakan pertemuan kita pertemuan yang berkah. Amin. Astagfirullahaladzim, 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 Al-Ghafururrahim. Ala dini wa kulli dini al-masuk wa bida'illah astagfirullah SAW. Saya belum mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lillahi wa huwa yukabbiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati sultanik wa sallallahu wa sallam ala ashabi rasulillah jami'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala lima wa qadima lima sabaq nasiril haq bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan dunya biha min jami'il awqatil afad wa zadina ya Allah ya bil hajat وَتُمَجَّمُ بِشَيْئًا وَتَقْوَنَا يَا اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى دَرَجَةٍ وَتُبَلِّنَا بِأَفْرَحَاتٍ مِنْ رَبِّ الْحَيَاةِ وَبَرَكَةِ الْمَلَكِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ تَسْلِيمًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبي بينهم بالخيرات وبالخير وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجدا في العلم وبركة في الرزق. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وإيمانا صديقا وقلبا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعنا في سورة الموت والنجاة من النار وأبواب الحساب. Ya Karim, Ya Rahman Rahim, Ya Maha Menguasai, Ya Maha segala-galanya, yang mengetahui pertemuan ini, kami bermohon dan bermunajat kepadamu ya Allah ya Rahman Rahim. Kami bermaksud melaksanakan kegiatan ini ya Allah dalam rangka
Kami ingin menjadikan diri kami adalah orang-orang yang Engkau kuatkan, Engkau ikhtiarkan, Engkau sempurnakan untuk menyambut bulan Ramadan ini ya Karim. Jadikanlah siapapun yang hadir pada pagi ini ya Allah, jadi orang-orang yang Engkau lapangkan dadanya ya Allah, menjadi orang-orang yang Engkau bersihkan hatinya ya Allah, menjadi orang-orang yang Engkau kuatkan semangatnya ya Allah, menjadi orang-orang yang Engkau berikan kebahagiaan ya Allah dalam menyambut bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Karim Rahman Rahim, jadikanlah siapapun yang hadir pada pagi ini ya Allah, menjadi orang-orang yang Engkau ampuni segala dosa dan kesalahannya ya Allah, menjadi orang-orang yang Kau muliakan ya Allah, menjadi orang-orang yang Kau angkat derajatnya ya Allah, menjadi orang-orang yang Kau kabulkan hajat dan doanya ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah ya Allah siapapun hadir pada tempat ini ya Allah, menjadi orang-orang yang rindu datangnya bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Ya Allah ya Karim, pertemukan kami ya Allah di bulan Ramadan tahun ini ya Allah, dan hadirkanlah Ramadan ini kepada kami ya Karim, Ramadan yang penuh kemuliaan ya Allah, Ramadan yang penuh keberkahan ya Allah. Jadikanlah Ramadan tahun ini ya Allah, Ramadan yang mendapatkan dari kami ilmu dan amal yang terbanyak dan terbaik ya Allah. Jadikanlah Ramadan tahun ini ya Allah bagi kami ya Allah, menjadi Ramadan yang memberikan sanggupan kepada kami untuk bersabar, jadi kesanggupan kepada kami untuk melaksanakan ketaatan kepadamu ya Karim. Ya Allah ya Karim, jadikanlah Ramadan ini ya Allah menjadi Ramadan yang membuat kami semakin rindu kepada kekasihmu ya Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat yang berkeluarganya dan orang-orang yang beriman ya Karim. Ya Allah ya Karim, selamatkanlah kami ya Allah, berilah kami Ramadan yang dapat menyelamatkan kami ya Allah, dan berikanlah ya Allah keselamatan dan keimanan kepada kami dalam menjalankan Ramadan ini ya Allah. Takdirkanlah ya Allah kepada kami ya Allah untuk kuat ya Allah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini ya Allah, untuk melaksanakan ketakwaan puasa yang terbaik ya Allah, untuk menjalankan ibadah-ibadah di malam hari yang terbaik ya Allah. Ya Allah Karim, jadikan Ramadan ini ya Allah Ramadan yang Kau muliakan kepada kami ya Allah. Ya Karim Rahman Rahim, kami berharap kepadamu ya Allah, jadikan Ramadan ini ya Allah menjadi terkabulnya hajat dan doa kami ya Allah, hajat dan doa keluarga kami ya Allah, hajat dan doa organisasi kami ya Allah, Partai PKS Stadion Sejahtera Kabupaten Bangka ya Karim. Jadikanlah Ramadan ini ya Allah menjadi bulan kemenangan bagi kami ya Allah, menjadi bulan kesembuhan bagi kami ya Allah untuk jalan-mu ya Allah. Takdirkanlah kepada kami ya Allah pemimpin yang terbaik di bulan ini ya Allah di partai kami ya Karim. Ya Allah, kami berhajat kepadamu ya Allah, jadikanlah Ramadan ini ya Allah Ramadan yang dapat memberikan pengampunan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah, dosa-dosa yang masa lalu hingga sekarang yang akan datang ya Allah. Ya Rahman Rahimin, jadikanlah ya Allah Ramadan ini ya Allah membawa kebahagiaan bagi keluarga kami ya Allah, membawa kemuliaan bagi kedua orang tua kami ya Allah, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, kami berharap kepadamu ya Karim, takdirkanlah ya Allah kepada kami ya Allah beberapa saat ini untuk menjemput Ramadan yang Kau muliakan ya Allah, Ramadan yang Kau agungkan ya Karim ya Rahman Rahim. Ya daya dan kuasa memberikan pertolongan kepada kami ya Rahman Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik haqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi nuril Fatihah. Ya Fatihah kama ya kasibahum ya ibadi wa yaghfir wa yarham. Ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin ya Allah, ya rabbal alamin ya Rahman, ya rabbal alamin ya Rahim. Irfa'na min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah, syarri dunya wa syarri akhirah, Allahumma ya rahmatika ya mu'min. Wa sallallahu ala kulli sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sebelum kita duduk,
Bentar. Tolong ditutup kami berdua. Masya Allah. Kami memang sengaja membuatkan. Oh, beliau kan sebelah kiri. Saya wakil sebelah kiri, Pak. Harusnya kami ke Iwa hari ini berusaha, tapi saatnya Pak Fauzi tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang harus melakukan tugas. Kami sudah nyiapkan seragam seperti ini. Karena kami sudah biasa. Silakan, tidak. Kita tidak usah promosi sadar ya. Tidak usah promosi sadar ya. Karena kita semua sudah sadar. Baik, silakan Bapak Ibu, mohon berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PKS. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita nan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita yang mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai
menjayakan negeri kita. Membangun Indonesia bersama, Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih, hadirin disilakan duduk kembali. Masih ada satu bagian acara lagi sebelum kita mendengarkan ceramah spektakuler, ceramah super dahsyat untuk persiapan menghadapi Ramadan. Selamat datang Bapak Widiasomo, Bu Suriko. Tepuk tangan Bapak Ibu. Saya kasih kode khusus untuk yang siap-siapnya. Ya, baik. Berikut ini kita akan mendengarkan sebuah pidato yang disampaikan oleh seseorang yang selalu penuh semangat. Beliau sudah belasan tahun memimpin di PKS Kabupaten Bangka, di DPD-nya ya. Apakah beliau akan menjadi pengurus nasional atau DPW, saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas, beliau menjadi contoh bagi kita semua. Di usia beliau yang tahun ini, insya Allah genap 40 tahun, beliau akan menjadi salah satu pemimpin terbaik di kita. Kita sambut ketua DPD PKS Kabupaten Bangka. Lanjut. Ustaz Boy Sarosa. Dia memang ditambah. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bantu tapi yang olah mega. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, sudah puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah perjumpakan kita di tanggal berapa Sya'ban? 23 Sya'ban, berarti kurang lebih 7 hari. 7 hari lagi kita dipertemukan dan insya Allah ditemukan Allah dengan Ramadan. Amin ya Allah. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah izinkan Rasulullah memberikan syafaatnya bagi kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tarik Ramadan hari ini itu istimewa Bapak Ibu. Kenapa saya bilang istimewa? Karena bersama dengan tahun Ramadan itu kita juga akan membersamai sebuah proses yang kita pengen cetak sejarah, yaitu proses pemilu kada ulang di Kabupaten Bangka. Saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa PKS Kabupaten Bangka sudah memutuskan akan memajukan Haji Aksan Fisyawan SST MH sebagai calon bupati Kabupaten Bangka. Dan itu Ramadan ini terasa sangat istimewa karena 11 tahun saya di kepengurusan di PKS Kabupaten Bangka. Insya Allah tahun ini akan menjadi tahun yang istimewa, yaitu PKS Kabupaten Bangka memajukan sendiri kadernya sebagai bupati Kabupaten Bangka. Dan oleh karena itu kami mengharapkan dukungan, doa, partisipasi dalam pemenangan dari Bapak Ibu sekalian untuk tanggal 27 Agustus 2025 yang akan datang. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua Bapak Ibu, Ramadan setiap tahun dan setiap waktu kita harapkan adalah kapasitasnya meningkat terus pada diri kita. Umur mungkin sekarang saya insya Allah sebentar lagi 40 tahun. Ada yang sudah lewat, ada mungkin yang sebentar lagi 60 tahun, mungkin ada yang sebentar lagi baru 30 tahun. Tapi kita sudah melalui Ramadan sudah banyak tahun Bapak Ibu. Kalau Allah ketemu Ramadan berarti ini Ramadan yang ke 27 tahun secara balik, secara sadar ya, secara tanggung jawab. Lah 27 kali Ramadan Bapak Ibu, 27 kali puasa,
selama 30 hari. Berarti kalau lagi kali 30 hari lah beratus kali beribu puasa Bapak Ibu. Dan semoga puasa tahun ini 1446 Hijriah kali ini Allah berikan peningkatan yang luar biasa pada diri kita, pada keluarga kita, hingga Allah benar-benar mencantumkan kita sebagai la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan sampaikan agenda Ramadan PKS Kabupaten Bangka 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Yang pertama agendanya adalah Tarhib Ramadan. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan buka puasa bersama atau iftar jama'i. Nanti silakan Bapak Ibu dapatkan informasinya, kita kirimkan nanti informasinya tanggal berapa. Lalu kemudian kita juga ada agenda Safari Ramadan ke 8 kecamatan. Juga ada agenda sehari bersama Al-Quran. Lalu nanti khusus bapak-bapak yang khusus lelaki yang akan ikut iktikaf bersama, insya Allah di 10 hari bulan Ramadan itu di Masjid Muhajirin Airway, insya Allah. Sahur kita siapkan, makan siang tidak ya? Buka puasanya kita siapkan. Camilan siang tidak kita siapkan. Camilan malam insya Allah kita siapkan dengan peningkatan kapasitas yang luar biasa insya Allah di sekitar 10 hari Ramadan kita nanti. Terakhir nanti di bulan Syawal kita ada halal bihalal. Kalau tidak salah di pantai mana Allah belum tahu. Tapi insya Allah di pantai Bapak Ibu sekalian. Nah semua rangkaian itu kita kaitkan dan kita satukan dengan program pemenangan Pak Sanfi Syawal sebagai Bupati Kabupaten Bangka. Jadi mohon partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti seluruh rangkaian agenda dari PKS Kabupaten Bangka untuk Ramadan tahun ini. Yang selanjutnya yang saya sampaikan, besok yang pengen gerak-gerak, yang pengen senam ya maksudnya. Oh, jalan sehat bersama Pak Aksan Fisyawan dilanjutkan dengan flash mob menyambut Ramadan. Besok mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di Taman Sari Sungalia jam 06.00 WIB waktu Indonesia bertakwa. Masya Allah. Ya, jam 6 pagi Bapak Ibu di Taman Sari kita jalan sehat bersama Pak Aksan Fisyawan, lalu kemudian dilanjutkan flash mob di perempatan kantor pos, perempatan lampu merah kantor pos menyambut datangnya Ramadan. Kita masang spanduk bersama mengingatkan saudara-saudara kita yang berada di sekitaran atau yang sedang berjalan untuk mengingatkan bahwa 7 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia. Itu Bapak Ibu agenda rangkaian dari DPD PKS Kabupaten Bangka. Silahkan bergabung, silahkan mengikuti, dan saya percaya di sini mungkin ada yang pertama ikut acara PKS dan pasti ada yang sudah berulang-ulang. Tapi saya percaya bahwa kita berada dalam satu keinginan yang sama, yaitu ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah hadir, terkhusus dari Ustadz Bukhari yang kami mohon kesediaannya nanti untuk memberikan ceramah tentang persiapan Ramadan. Dan Ramadan ini karena dia istimewa maka dia harus dipersiapkan dengan baik. Terakhir juga saya mohon maaf tadi belum duduk satu. Apa? Oh ya, ada titipan. Nanti pada asar ada penyampaian dari Yatesma, dari Yayasan Kesejahteraan Madani tentang ziswah, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ba'da asar nanti setelah acara kita. Saya pengen menanya Pak Susatu, jazakallah Dr. Zaril, Pak Yuli, Bang Rusman, Pak Slamet, Pak Marianto, Ketua Fraksi dari Kabupaten Bangka, Ustadz Bukhari, Sidan, Adi, Bang Ruslan, Pak Robi, ada Pak Kurtis dari DSW, ada Pak Yuli dari DPW dan Pak Wong. Tuh habis digembleng kayaknya ini baju batik gitu kan. Habis ikut pelatihan tentang parenting ya kayaknya ya. Lalu ibu-ibu terima kasih jazakumullah khairan katsir pada Allah, mohon ampun.
Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Boy Maraton sudah sukses tahun dan Masya Allah luar biasa. Baik, Bapak Ibu. Ada misi khusus. Ya, luar biasa, ada instruksi baru. Jadi Bapak Ibu semua, insya Allah hari ini belum puasa kan? Cukup berasa itu? Cukup. Ya udah, kalau cukup kasih hadiah, ya. Nanti ada makan bersama. Ya, makan bersama di sini tadi ya. Ya. Kemudian nanti setelah sholat asar kita sholat asar berjamaah sini. Dan setelah sholat asar akan ada pengumuman dari Yanisma, Yayasan Sejahtera Ramadhani tentang diswab seperti yang disampaikan oleh Bang Joko tadi. Baik, Bapak Ibu semua. Pas, yes. Nah, ini puncak acaranya. Puncak acara kita tunggu bagaimana kita supaya di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini kita betul-betul sempurna Ramadannya. Bapak Ibu mau? Mau. Nah, materi ini yang akan disampaikan oleh penceramah kita kali ini tentang bagaimana apa dan sebelumnya yang harus kita persiapkan menghadapi Ramadan, sebelum Ramadan, selama bulan Ramadan, dan apakah nanti akan dibahas setelah selesai Ramadan yang akan dibahas dia. Kita berikan waktu sepuas-puasnya untuk dia. Uni, siap-siap. Ya, kita sambut Ustaz Bukhari. Silakan Ustaz. Sedang situ. Situ lah lagi siap. Antum temenin. Di situ. Antum temenin. أحييكم تحية إسلامية تحية مباركة تحية أهل الجنان تحية فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, Bapak anggota Dewan Kabupaten Bangka, Bapak Haji Marianto, mata Allah bituli hayati syarifah. Kemudian Al-Mukarramun, Muhtaramun, segenap pengurus DPD Partai PKS Kabupaten Bangka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusannya, sukseskan urusannya, bahagiakan keluarganya, dijadikan anaknya menjadi anak yang soleh solehah, hartanya harta yang barakah, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati segenap simpatisan dan tamu undangan daripada Partai PKS yang besar tidak dapat kita sebut gelar, yang kecil tidak dapat kita sebut nama, namun yakinlah itu semua tidak akan mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada antum sekalian.
Alhamdulillah, pada siang hari ini banyak sekali karunia Allah yang diberikan kepada kita. Di antaranya pada siang hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang penuh barakah ini, insya Allah. Di sini tempat diskusi untuk kemaslahatan umat. Di sini diskusi bagaimana mengatur strategi untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad. Tentunya itu semua adalah karunia nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pula kita ingin mengajak kaum muslimin wal muslimat yang ada untuk bersyukur kepada Allah. Karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan suatu nikmat yang sangat luar biasa, di mana nikmat ini sering kita lupakan, sering kita abaikan, sering kita lalaikan. Padahal nikmat ini sangat besar. Di antara begitu banyak umat manusia di atas bumi ini, hanya segelintir yang Allah pilih. Nikmat ini seandainya ditukar dengan bumi, langit beserta isi gunung, tidak akan tertukar. Itulah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga tidak terpisah kita dari dunia yang fana ini, melainkan iman dan Islam tetap terpatri di dalam hati kita. Tidak terpisah kita dari dunia yang fana ini, kecuali kita diwafatkan, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita ingin mengingat kembali kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada hari ini, bahwa kita juga telah dikarunia oleh Allah akan nikmat yang sangat luar biasa. Kita tidak pernah mengirim proposal kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Pernah Bu? Pak? Tidak. Tapi atas takdir Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak semua manusia itu mendapatkannya. Ketahuilah bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat pilihan, umat terbaik. Dikatakan bahwasanya Allah tidak akan membuka pintu surga sebelum umat Nabi Muhammad lebih dahulu masuk ke dalam surga itu. Kita adalah umat Nabi Muhammad yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah, dan itu tidak berlaku kepada umat sebelumnya, hanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan kita juga Bapak Ibu sekalian, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana mushtaqun li ikhwani." Kata Rasul, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Alasna ashabuk ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah sahabatmu wahai Rasul? La, bal antum ashabi. Bukan, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Man ikhwanukum ya Rasulullah? Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Haula ma yarawni wa yu'minuna bi. Mereka tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Insyaallah kita adalah bagian yang dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah memandang wajah Nabi yang indah. Kita tidak pernah melihat langsung akhlak Nabi yang begitu luar biasa. Tapi alhamdulillah kita beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika seorang Rasul seorang Nabi melihat keutamaan umat Nabi Muhammad di Lauhul Mahfuz, terutama tentang bulan Ramadan. Ini Nabi, ini Rasul, ini Kalimullah, sudah mencapai ma'rifatullah, masih meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Kenapa sampai begitu? Ini Rasul, ini Nabi, ingin menjadi umat Nabi, karena beliau betul-betul tahu hakikat keutamaan umat Nabi Muhammad. Yang umur kita rata-rata 70-60 tahun kalau sampai di mana di Lauhul Mahfuz tertulis di situ ada keutamaan Nabi Muhammad, di antaranya adalah Allah memberikan suatu malam yang namanya Lailatul Qadar. Di situ tertulis keutamaan Lailatul Qadar. Mahwa Lailatul Qadar,
Lailatul Qadar khairun min alfi syahr dalam surah Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan menjadi tahun sama dengan 83 tahun. Selama 83 tahun itu kita dihitung beribadah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah kita tidak pernah meminta itu. Dikatakan lagi man sama imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan dihapus dosanya 1 tahun sebelumnya. Ini tidak berlaku dengan umat-umat sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat rahimakumullah. Oleh karena itu, tema kita pada hari ini adalah karena mau menyambut bulan Ramadan, adalah sambut Ramadan dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Karena ada suatu nazar dalam fikih namanya Sofatuz Zabat, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Kalau ada orang alim, orang yang mengetahui, tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil watan, dia akan diadab sebelum penyembah berhala. Wa kullu man bi ghairi man ya'mal wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau ada orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya tidak diterima, ditolak. Maka penting kita sekian kali bertemu dengan Ramadan, kita tidak memahami tentang ilmu puasa. Jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rasul sendiri pernah menyebut dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan dahaga. Kenapa? Karena menjalani ibadah tanpa ilmu. Maka sangat penting kita belajar tentang ilmu puasa. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang nabi yang sangat sempurna, yang karenanya kita bisa menjalankan tujuan kita diciptakan. Allah ciptakan kita sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Dan hari ini alhamdulillah kita insya Allah, saya yakin dan percaya semua yang hadir di sini sholat 5 waktu, puasa, kemudian membayar zakat. Semua itu kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, dan itu terwujud karena jasa daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul yang begitu besar syafaatnya, yang begitu besar manfaatnya, sehingga satu amalan karena Rasulullah, satu amalan yang tidak mungkin tertolak, sekalipun kita riya, sekalipun kita sum'ah, ini amalan tetap diterima oleh Allah. Apa itu? Adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ini turun pada bulan Sya'ban ini. Diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka di antara amalan di bulan Sya'ban seperti di penghujung Sya'ban ini adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat kepada Rasulullah ini Allah mulai dari zatnya sendiri sesuai dengan firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang
beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini jarang-jarang kita kumpul bareng. Betul Bu? Jarang-jarang kita bertatap muka. Kita selawat. Selawat 7 kali jadilah. Yakin dan percaya bahwa selawat itu diterima oleh Allah. Itu bukan karena saya mengatakan, tapi yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dari modal kita yang diberi oleh Allah adalah waktu. Dari sekian menit tadi kita sudah menggunakan waktu kita untuk memuji Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad. Ketika seorang hamba berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan berselawat kepada hamba tersebut. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Ketika kita berselawat kepada Nabi, maka juga Allah berselawat kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi kita katakan bahwa surah Al-Ahzab ayat 56 tentang salat kepada Nabi turun di bulan Sya'ban. Dan ketahuilah bahwasanya surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan perintah salat puasa itu juga turun di bulan Sya'ban. Dari mulai surah Al-Baqarah ayat 183 sampai akhir tentang puasa itu diturunkan di bulan Sya'ban. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah puasa itu di bulan Sya'ban? Kenapa tidak diturunkan di bulan Ramadan? Para ulama berpendapat biar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ruang waktu untuk menjelaskan kepada para sahabat bagaimana kuat teknik berpuasa, apa keistimewaan berpuasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa, apa saja kesunahan di dalam puasa, sehingga Rasulullah bisa mengajarkan para sahabat ketika datang bulan Ramadan. Para sahabat kaum muslimin sudah siap untuk berpuasa dengan ilmunya, dengan ilmu berpuasa. Maka era-era sekarang ini sering tertulis marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kalimat marhaban itu berasal dari kalimat rahiba yarhamu, artinya lapang, melapangkan dada, menyiapkan diri untuk menyambut bulan yang istimewa. Karena bulan ini hanya dikhususkan oleh Allah untuk umat muslim, untuk umat Nabi Muhammad, untuk orang-orang yang beriman. Inilah kesempatan untuk kita mengambil pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Maka jangan sia-siakan waktu. Sekali lagi, Allah beri modal kita adalah waktu. Jangan kita sembarangan atau mensia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka apa yang perlu kita lakukan ketika menjelang Ramadan tiba? Ini sesuai dengan kalimat tarhib tadi, tarhib menyambut kata Ramadan, kita perlu punya persiapan, punya kelapangan dada untuk supaya nanti ketika datang bulan Ramadan
kita betul-betul mendapatkan kebaikan di dalamnya. Karena ada satu hadis yang mengatakan, syakil abdu man adraka Ramadan wa lam yughfarlah. Sungguh sangat rugi seseorang ketika dia mendapatkan bulan Ramadan, dia lewati bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat rugi. Maka apa kiat-kiat supaya kita tidak menjadi orang yang rugi? Pertama Bapak Ibu, kita harus menanam, menumbuhkan di dalam perasaan kita, di dalam hati kita, bahwa Ramadan adalah teramat sangat penting untuk kita. Ketika kita menganggap Ramadan itu adalah penting, sangat penting, maka insya Allah kita tidak akan menyia-nyiakan waktu Ramadan berlalu begitu saja. Tidak jarang kita melewati bulan Ramadan hanya biasa-biasa saja. Betul Bu? Hanya biasa-biasa saja. Tidak ada rasa apa itu? Rasa begitu bahagia sampai terharu, nggak ada. Paling alhamdulillah ada sedikit, tidak begitu itu bahagia. Tidak seperti para ulama. Ulama kenapa mereka sampai menangis ketika berpisah dengan bulan Ramadan? Ketika di penghujung Ramadan mereka menangis berpisah dengan bulan Ramadan, karena mereka tahu, mengerti hakikat Ramadan. Nah, maka dari itu kita harus menanamkan, menumbuhkan langkah pertama di dalam hati kita. Ramadan adalah sesuatu yang sangat penting, yang diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita akhir-akhir ini kan tadinya kesusahan gas, ya Bu ya. Kesusahan gas penting. Kita jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu sudah mempersiapkan diri. Nelpon ke sahabat yang pengepul gas, titip jangan sampai tidak dapat anak orang makan. Kita menganggap gas itu penting. Kenapa? Karena kita mengerti betapa gas ini penting. Begitu juga kalau kita menganggap puasa itu penting, maka jauh-jauh hari, mulai dari Rajab, Sya'ban, sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Makanya ada doa-doa para ulama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kata Sayyidatina Aisyah, saya tidak pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, puasa sunnah melebihi di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan full 1 bulan penuh. Begitu juga para sahabat, para ulama. Kenapa? Karena mereka betul-betul mempersiapkan diri ketika datang bulan Ramadan. Mereka betul-betul memaksimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama yang perlu kita tanamkan. Apa Bapak Ibu? Menanamkan perasaan penting bulan Ramadan di dalam diri kita. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Yang kedua, menanamkan perasaan rugi bila tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Apalagi sampai meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Man aftara yawman min Ramadan, barang siapa yang berbuka 1 hari saja di bulan Ramadan, bi ghairi uzr, tanpa ada uzur, lam yaqdihi sawmad dahri, maka puasa dahar itu tidak dapat menggantikannya. Puasa 1 tahun tidak dapat menggantikannya. Wa in shamahu, sekalipun dia melaksanakannya, kata Nabi. Kita meninggalkan 1 hari saja di bulan Ramadan tidak berpuasa tanpa uzur, tidak dapat digantikan akan kemuliaannya itu, keistimewaannya itu, sekalipun kita puasa 1 tahun. Kenapa? Saking istimewanya bulan Ramadan. Maka kudu kita tanamkan perasaan rugi di dalam diri kita bila mana tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Apalagi ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jinan
walam yughfirlah min babiha. Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah, tidak satu pun ditutup. Wa ughliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka, walam yuftah min babiha. Tidak satu pun dibuka pintunya, pintu neraka di bulan Ramadan. Itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan, diperuntukkan untuk kita. Jadi sayang kalau kita tidak menggunakan ini dengan sebaik-baiknya. Wa nada munadin, ada yang memanggil, ya baqiyal khair aqbil wa ya baqiyal syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ambil, ini saatnya. Bulan Ramadan itu saatnya. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi menumbuhkan perasaan pentingnya bulan Ramadan di dalam diri kita. Yang kedua, menanamkan perasaan rugi bila tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah iqra, belajar. Bapak Ibu, kalau kita bahas hukum puasa dalam waktu 30 menit tidak akan sampai. Tidak akan cukup waktunya, betul? Betul. Maka mumpung masih ada waktu 7 hari, beli buku, ambil buku, baca buku, apa saja yang membatalkan puasa. Ada lagi, apa saja yang membatalkan pahala puasa. Karena ada yang puasa tidak makan, tidak minum, tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Bohong. Kenapa? Riba. Kenapa? Namimah, mengadu domba orang. Ini pekerjaan bohong, mungkin pekerjaan kita sehari-hari itu. Betul? Walaupun dalam canda, tetap bohong. Tetap dia membatalkan pahala puasa. Apa saja kesunahan-kesunahan di dalam berpuasa. Kemudian bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Perbanyak membaca buku menjelang Ramadan tadi. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin ya'malu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, ya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Ada satu kisah dari bab sholat. Ada seorang sahabat sholat di depan Nabi. Sholat berapa kali ruku, berapa kali sujud. Setelah selesai, kata Rasul, ulangi, falam yusolli. Ulangi sholat kamu, karena kamu belum sholat. Tomak minahnya tidak dipakai. Begitu juga kita puasa. Kalau kita tidak belajar tentang bagaimana puasa yang benar, jangan-jangan puasa kita tidak sah. Ketika puasa kita tidak sah, maka berarti kita tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diwajibkan atas kita orang beriman untuk berpuasa di dalamnya. Wa sanantu lakum qiyamahu, kata Rasul, aku berikan contoh untuk kalian mendirikan salat di malam harinya, salat tarawih. Faman shamahu wa aqamahu, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan salat imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, fakharaja min dunubihi, maka dosa-dosanya hilang, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Kayaumin waladatu ummuhu, seperti di mana hari dia dilahirkan dari perut ibunya, alias dalam keadaan fitrah. Rugi 1 tahun ini mungkin tidak Bapak Ibu kita punya dosa banyak, dosa bohong, dosa gibah, betul? Nah, dosa-dosa ini bisa diampuni oleh Allah ketika kita berhasil menggapai kesuksesan di bulan Ramadan. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah menanamkan rasa penting di dalam hati kita tentang bulan Ramadan. Yang kedua, menanamkan rasa rugi di dalam hati kita bila tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah membaca, belajar tentang ilmu puasa. Sekarang mah enak, ada kuota di HP, belajar di YouTube. Kalau malas baca buku sambil masak, baca buku, taruh
dekat kompor, tak di depan namanya suara Ustaz siapa itu kan, maksud Ustaz Ali Hidayat, Ustaz Usoma, atau siapapun, tahu asal kaca, ilmu sambil nyapu tahu bisa, apa saja yang membatalkan pahala puasa. Kalau bahasa Inggris lah, depade anak-anak, depade diajar. Itu lekat sejak dari kecil. Karena kita dulu orang kecil diajar orang tua, sampai besar lekat ingat. Itu yang ketiga, ikra, membaca. Yang keempat adalah doa. Berdoa kepada Allah. Jangan taipau, mentang-mentang 7 hari lagi ke atas pun di bulan Ramadan, belum tentu. Siapa yang jamin? Makanya ulama selalu mengatakan Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Berapa banyak teman-teman kita yang tadinya dan 1 tahun kemarin duduk bersama kita, berpuasa bersama kita, hari ini sudah kurang. 7 hari itu segala hal sesuatu bisa terjadi. Jadi berdoa, minta pada Allah supaya tahun ini puasa tahun 1446 ini betul-betul maksimal. Minta sama Allah. Jangan tadi kayak tahun-tahun sebelumnya Al-Quran ada khatam sebulan. Bu, khatam deh Al-Quran sebulan. Khatam dah. Alhamdulillah. Takut tunggal kemarin ada khatam. Tahunnya harus khatam. Harus ada kemajuan. Bagaimana susah Ustaz, banyak gawe kan orang bini anak nyapu rumah, mau sana segala macam. Insya Allah dengan tekad yang kuat, doa minta sama Allah. Allah kalau kita minta Allah senang. Dan semoga puasanya full, jadi tamu yang datang. Mungkin susah ada tamu datang, kayak modok muli. Mudah-mudahan tamu tidak datang sebulan full, tidak ada tamu. Jadi bisa khatam Quran, bisa puasa full di Ramadan tanpa dikodok. Dan semoga sungguh-sungguh minta doa kepada Allah, ya Allah pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini semua ulama orang alim mengejar malam ini, mengejar keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir yang kelima, karena tadi kata Pak Cik 30 menit jadilah kata sholat, berasar, habis itu nanti ada acara yang lain. Yang terakhir adalah waktu. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, Ibu, Bapak, ya. Kita ini kalau pegawai orang Melayu di 10 akhir bukannya sibuk ibadah. 10 akhir Ramadan bukannya sibuk ibadah, sibuk sampai minyak goreng, berbuat kayak kue, berpesan kayak baju, pergi ke pasar. Kalau ke pasar lumayan, 10 hari 6 hari full. Betul tak? Betul. Kalau dapat juga sekarang mindsetnya dirubah, caranya dirubah. Mumpung sekarang ada 7 hari bersahabat, ada duit beli baju baru kayak layo. Amin. Kue tinggal pesan lewat WA. Jadi dia sibuk lagi, fokus di bulan Ramadan 30 hari itu untuk ibadah. Paham apa Ibu? Jadi 5 kiat kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Saya ulangi lagi. Pertama, tanamkan dalam diri kita perasaan pentingnya Ramadan. Kalau kita tanamkan perasaan penting buat Ramadan, insya Allah kita punya perhatian. Yang kedua, tancap dalam hati kita rasa rugi. Jangan hanya rugi tidak dapat gas, hanya rugi hilang duit. Kalau duit macam dicari, tapi kalau waktu satu Ramadan bulan Ramadan lewat, tidak akan kembali lagi ila yaumil qiyamah. Syukur-syukur kalau kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Yang ketiga, membaca, belajar. Karena kita belajar teman-teman, uang merasa ada wajib lagi belajar dah. Tetap wajib kita belajar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari prayon sampai masuk lahan. Dibaca. Kalau kurang nyaman membaca, gatel pantat, pantat pinggang duduk, sambil bergaul dengar video. Tapi pilih ustaz yang benar. Jadi di YouTube.
Jadi itu. Oh, ya. Yang keempat, apa tadi? Baca doa. Berdoa yang banyak ibu, berdoa yang banyak. Supaya betul-betul Ramadan tahun 1446 ini kita maksimal beribadahnya. Yang kelima adalah waktu. Kau udah yakin benar-benar kena coba rumah kita sama lah Pak Boy. Masa kira mau bersibuk kayak baju muda, nggak bersibuk kayak apa nama gue? Tapi alhamdulillah gue praktekkan. Jadi bukan hanya ngomong, tapi langsung praktekkan, langsung beli baju lebaran, langsung beli. Mak dia cukup dulu ya, beli lah mampu, nanti cukup dulu ya. Kue pilihlah pesan. Pokok tahunnya harus khatam Quran, tapi 1 kali, tahunnya harus 2 kali. Di apa namanya? Dipaksa, taklim. Udah dia suruh ngajar, belajar ngaji. Yang membaca, tunjuk sama-sama dengan kita belajar membaca Al-Quran. Lah baca Quran surat tadarus. Karena orang bisa ala biasa. Kalau dari kecil terbiasa, insya Allah terbawa sampai dewasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah kemampuan kita menyampaikan tausiah tarhib pada siang hari ini, karena sebenarnya kita ini pemain cadangan. Artinya tadi Ustadz Edi Jailani kemudian ditelepon Pak Bang Romi minta isi Bismillah, karena kata hadis barang siapa menyembunyikan ilmu maka akan dicambuk di apa namanya neraka. Kita pernah belajar dikit walaupun tidak banyak, tahu dikit yang paling mana tahu lah. Aku rasa setelah aku pilih-pilih mana yang paling penting. Tadi banyak orang mengabaikan pentingnya Ramadan. Banyak orang tidak memiliki perasaan rugi yo. Aku tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan dan jarang berdoa supaya betul-betul maksimal. Terlebih juga banyak yang tidak ngerti tentang cara puasa yang benar. Cukup sekian. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah adalah datang dari kita sendiri. Walaupun bahasanya kadang-kadang pakai bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi kalau paham kok. Paham. Alhamdulillah. Dia baca aja. Dari persiapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu di situ. Di kursi. Ada yang jawab? Oh ya. Silakan. Kami minta untuk hadir. Bang Kausa akan kita ada spesial. Romo, sarung premium, logo khusus PKS. Boleh isinya? Ustaz Robi. Yes. Mana kameramen Alhamdulillah, luar biasa. Ustaz Bukhari ternyata diam-diam sudah masuk YouTube hari ini. Dan silakan nanti nonton di kanal YouTube Dr. Zahir Renovasi Rakyat. Seperluaskan biar saya banyak dapat duit nanti sebagian besar akan saya berikan kepada istri saya. Betul kan? Masa sebagian ke orang lain. Terima kasih banyak. Ya, kita jeda dulu. Makanan ternyata belum siap, baru ada badan masak. Masakannya belum ada. Mau datang untuk Bang Yusuf Rizal. Saya masak satu ini. Nah, ya. Bang Iman. Oh ya, ada Bang Iman, salah satu pemuda harapan Indonesia untuk membuat istrinya makin bahagia di akhirat. Saya mau cari istri dari mana? Ada lagi tak? Ya, ada istri mata dari mana sih? Oh, Kak Sati belum datang? Ya. Masih ada acara tari pemandangan Idi Ikatan Seluruh Indonesia yang diisi oleh Ustazah Didi Suryati. Baik, sahabat-sahabat cerita serta netizen yang sudah berlari, kita jeda dulu. Kita akan sholat asar bersama sini. Yang laki-laki ambil wudhu. Oh ya. Yang merasa sudah makan ya, tolong pegang bungkus makannya masing-masing. Baik yang dari luar maupun dari dalam, ada bungkus tenggo yang itu
Berarti ibu sana silakan dipegang, nanti diletakkan di tempat sampah. Yang wanita duduk di belakang saya ya. Ini ada tembus ibu, tapi lewat sana. Ya, dan aman. Insyaallah akan dijaga oleh wanita lain untuk menjaga jangan sampai ada yang masuk. Laki-laki di luar, bebas mau duduk di mana juga boleh. Tapi setiap tempatnya di sana. Baik, setelah selesai nanti kita akan melanjutkan kembali pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat kita sudah puasa di Suliat dan kami akan berpuasa sebentar. Sahabat-sahabat kita serta netizen ini mohon maaf saya tidak bisa mengatakan dan sahabat-sahabat serta netizen mohon doa barokah dan nasihat juga hikmah. Insyaallah keputusan hari ini merupakan satu. Saya Dr. Zaril, kami kawal, kami Dr. Zaril. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Salam dari kami. Selamat menunaikan ibadah bulan puasa. TikTokers, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum.